Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dari kelas 11 MPLB 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi perkantoran. Nah, di bab 1 ini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai perkembangan teknologi perkantoran, yang kedua otomatisasi perkantoran, dan yang ketiga kantor virtual atau virtual office. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai perkembangan teknologi perkantoran. Nah, di sini ada pengertian teknologi perkantoran, yaitu istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Nah, bisa disimpulkan bahwa teknologi perkantoran adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya atau dalam kegiatan administrasi. Nah, di sini ada pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Peralatan-peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga kecepatan informasi dan kinerja harus ditunjang dengan teknologi yang modern. Nah, lalu apa sih pengaruh globalisasi bagi dunia kerja? Jawabannya adalah globalisasi menuntut fleksibilitas dan tuntutan kerja yang semakin tinggi. Namun, ini tidak diiringi dengan kenaikan upah, melainkan jam kerja yang terus meningkat. Sehingga, hampir 50% para pekerja melakukan tugasnya di bawah tekanan waktu. Juga, banyak pekerja yang mengeluh mengalami gangguan psikis, seperti depresi atau ketakutan. Oke, lanjut ke peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran sebagai pijakan untuk menentukan suatu kebijakan kantor. Nah, hal itu mungkin bisa dicapai apabila tersedia alat-alat perekam data, pemroses atau pengolah data, serta penyimpanan data yang diandalkan. Nah, di sini ada jenis-jenis mesin peralatan kantor, dari mulai komputer, mesin fotokopi, dan mesin faksimil. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai otomatisasi perkantoran. Nah, di sini ada pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, maksudnya otomatisasi perkantoran itu sendiri ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Oke, lanjut ke tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada tradisional. Nah, penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ada transisional, ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik, serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Yang ketiga, ada transformasional, merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Nah, ada pula tujuan dari otomatisasi perkantoran, di antaranya meminimalkan atau penghindaran biaya, pemecahan masalah sebagai pelengkap, penggabungan dan penerapan teknologi, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan meningkatkan efektivitas pekerjaan. Hal ini akan membuat pekerjaan semakin ringan. Oke, lanjut ke manfaat otomatisasi perkantoran. Nah, yang pertama, otomatisasi perkantoran ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi, dimulai dari input hingga distribusi data. Yang kedua,
Komputer diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, pelengkap, bukan pengganti. Yang kelima, sebagai suatu cara komunikasi bisnis. Lalu ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik atau Electronic Communication System. Nah, sistem ini mencakup berbagai metode seperti email, pesan instan, pesan teks, ruang dialog, dan forum online, platform media sosial seperti Twitter dan Facebook, dan alat konferensi video seperti Skype dan Zoom. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Nah, sistem ini merupakan suatu sistem yang tidak hanya digunakan untuk bertukar informasi dan pesan, tetapi juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Nah, sistem ini merupakan sebuah sistem di mana penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Nah, yang termasuk aplikasi dalam sistem ini yaitu desktop publishing, elektronik, dan dokumen manajemen. Yang keempat, sistem pengolahan kantor atau office management system. Nah, sistem ini merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang kelima, sistem elektronik formal. Nah, sistem ini merupakan sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Biasanya diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keenam, sistem elektronik informal. Nah, sistem ini tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perseorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri. Oke, lanjut ke aplikasi otomatisasi perkantoran. Di antaranya pengolahan kata atau word processing, surat elektronik atau electronic mail atau email, voicemail, transmisi faxmail atau fax, konferensi audio atau audio konferensi, konferensi video atau video konferensi, konferensi komputer atau komputer konferensi, kalender elektronik atau electronic calendaring, video text, image storage and retrieval, dan extra publishing. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai kantor virtual. Nah, definisi dari kantor virtual yaitu kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kantor virtual office merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara luring. Nah, pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Nah, lalu ada manfaat kantor virtual. Yang pertama, efisiensi waktu. Nah, jadi kita tidak terpaku bekerja di suatu tempat dengan jam-jam tertentu, sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu seperti waktu untuk perjalanan menuju ke kantor. Yang kedua, efisiensi tempat. Nah, kita juga tidak perlu tempat untuk menjalankan bisnis karena semua sudah tertata melalui virtual office. Nah, yang ketiga, menghemat biaya pengeluaran. Karena dengan begitu kita bisa menghemat biaya gedung, listrik, transport, dan biaya-biaya lain yang ada pada kantor konvensional yang real atau nyata. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan kantor virtual.
Nah, di sini saya hanya mencantumkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan. Dimulai dari kelebihan. Yang pertama, pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Yang kedua, kantor virtual menggunakan jaringan komunikasi formal. Seluruh bentuk komunikasi terjadi melalui kantor virtual tercatat secara formal. Nah, kekurangan. Yang pertama, rasa tidak memiliki perusahaan. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.